kembali memasuki hari kedua MPLS. Marilah kita awali dengan berdoa agar pelaksanaan MPLS hari kedua ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu para siswa, para peserta MPLS berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Masih semangat? Semangat ya? Semangat semua ya. Baik, untuk masuki hari kedua, supaya kita tidak terlalu lama waktu, karena 2 jam kita melaksanakan live, agar materi-materi yang akan disampaikan di hari kedua ini nantinya bisa benar-benar terselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah tertata. Untuk itu, acara yang pertama adalah materi tentang tujuan belajar, yang mana materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Faujin selaku Kepala SMK dan Mahasiswa 1. Untuk itu, Bapak Dr. Andes Haji Faujin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan beserta pengurus Bapak Guru yang saya hormati, serta Bapak Kepala SMK dan Mahasiswa 2 dan SMA yang saya hormati. Anak didikku semua yang dalam rangka melaksanakan MPLS ini hari kedua, kita akan memberikan materi sedikit saja, tidak pakai banyak, karena nanti kalau ingin bicara yang banyak kita bisa tatap muka. Semoga pandemi ini segera sirna dan kita bisa bertatap muka, saling dekat untuk menyampaikan beberapa hal. Manakala anak-anak ada pertanyaan atau Bapak Ibu termasuk saya juga akan menyampaikan sesuatu, kita bisa langsung berkomunikasi. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, dalam rangka kegiatan MPLS ini, kita adalah masih awal anak-anak, bahwa anak-anak sekarang adalah masih di posisi baru lulus SMP. Sekarang ini kita ke SLTA, dan pada di SLTA ini kita melaksanakan MPLS. Untuk itu kami akan menyajikan yaitu tentang hakikat untuk mengambil suatu pemikiran. Kalau kemarin anak-anak, sekarang menuju ke remaja dan dewasa, sehingga pemikirannya butuh waktu untuk berubah. Apalagi pendidikan sekarang, yang dulu itu pengertiannya bagaimana, untuk yang akan datang ilmunya akan lebih meningkat lagi. Berikutnya adalah pendidikan sebagai media untuk berubah. Nah ini ya, anak-anak tadi dengan menggunakan IT, kalau dulu yang namanya surat menyurat, pada saya masih usia 17 tahun, kalau kenalan tuh pakai kertas surat, kirim melalui pos dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Sekarang cukup WA ataupun SMS. Nah ini sudah sampai pada yang dibutuhkan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan itu. Berikutnya adalah mengenai diri sendiri, mengenal diri sendiri dan lingkungan. Untuk mengenal diri sendiri, minta maaf para peserta MPLS, mengingat ada jaringan yang belum tersambungkan, sehingga Pak Faujin harus istirahat dulu untuk minum. Jadi saya kesempatan diberi oleh
panitia untuk minum dulu Pak. Jadi bisa minum. Selanjutnya anak-anak, tadi sampai mengenal diri sendiri dan lingkungan. Agar siswa dapat mengetahui dan menempatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus mampu menempatkan perilaku yang dapat diterima. Anak, jadi anak harus berbuat yang baik di masyarakat. Berbuatlah masyarakat yang mau menerima. Contoh, anak-anak kalau naik sepeda motornya jangan dikasih knalpot brong. Itu mengganggu masyarakat. Apalagi masyarakat sedang istirahat. Nah ini masyarakat bisa marah kalau sepeda motornya anak dikasih knalpot brong lalu di player. Nah ini perilaku itu perbuatan. Lalu kalau malam jangan teriak-teriak. Artinya anak-anak kalau misalkan ke warkop, nah boleh bergurau, tapi jangan berteriak-teriak. Nah teriak-teriakan anak-anak inilah mengganggu masyarakat. Ini anak-anak harus bisa menyesuaikan bagaimana masyarakat itu bisa menerima kehadiran anak-anak dan anak-anak juga bisa menyesuaikan yang ada di lingkungan. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, berikutnya adalah pengendalian diri untuk selalu positif. Pikiran kita itu selalu positif. Positif itu baik. Kalau matematika 2 tambah 2, 4, 5 tambah 7, 12. Nah, pemikiran juga demikian. Pikiran itu selalu harus baik. Jangan punya pikiran yang kurang baik. Misal, pemikiran yang kurang baik. Hati kita mau berangkat ke apakah itu ke rekreasi atau ke mall atau ke tempat-tempat yang lain, hati kita kurang pas. Artinya ada was-was. Was-was inilah yang harus dikendalikan. Artinya diri kita itu selalu harus pikirannya positif. Jangan punya pikiran yang menjadi pikiran jelek. Pikiran positif ini diantaranya menumbuhkan sifat. Sifatnya anak nanti akan tumbuh jadi yang baik. Tapi kalau mempunyai sifat yang jelek, itu akan tumbuh sifat menjadi selalu buruk sangka terhadap orang lain. Artinya, kalau orang lain itu pernah berbuat jelek, kita tahu dan kita mengetahui, selalu akan tidak percaya pada orang itu. Karena itu tumbuh sifatnya. Jadi kalau anak-anak ayahnya punya pengalaman bagaimana, anak-anak itu akan bohongi orang tua juga mengetahui. Karena sifat itu melekat nanti pada anak-anak. Di antaranya kalau sering bujuk, nanti kalau adik itu tidak percaya sama orang, karena dia sering bujui, sehingga sama orang dianggap sama seperti perbuatannya orang yang berbuat jelek tadi. Berikutnya adalah siswa dalam perbuatannya selalu dapat menguasai diri. Nah, itu artinya mengendalikan emosi. Ya, kita kadang-kala memang jiwa muda selalu marah. Melihat hiburan kesenggol dikit aja marah, akhirnya tawuran. Nah, itu jangan. Jadi harus bisa perbuatannya selalu dapat menguasai diri. Berikutnya adalah mengontrol dirinya dari berbagai keinginan. Anak-anak, kalau mampunya beli pulsa 25.000, ya beli pulsa 25.000 aja. Jangan dipaksakan beli yang 100. Nah, kalau dipaksakan yang kedua yang 100, yang 75 uangnya dari mana? Ini yang jadi masalah. Misalkan lagi sepeda motor, mampunya sepeda motor yang second, ya sudah dinikmati sepeda motor yang second. Jangan menginginkan yang baru. Cita-cita boleh, tapi kalau tidak bisa mengontrol diri, akhirnya ingin sepeda motor yang baru, bagaimana jalan pintas mendapatkan sepeda motor baru? Nah, ini harus bisa mengendalikan bagaimana untuk diri kita ini selalu yang terbaik. Berikutnya adalah siswa
selalu berada dalam koridor disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin dan tata tertib sekolah. Tata tertib kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Usman sebagai wakil kurikulum SMK dan mahasiswa 1, dan juga disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Muntiani tentang juga disiplin, bagaimana anak-anak nanti menjalankan kedisiplinan itu di samping secara tertulis. Nanti akan dijabarkan lagi manakala kondisi pandemi sudah jadi normal. Sekarang kan masih new normal, artinya baru normal. Jadi anak-anakku yang sangat saya sayangi, jadi harus selalu disiplin. Disiplin itu di mana saja, tidak hanya di sekolahan, tidak hanya di rumah, tapi di mana saja kita harus berdisiplin. Apalagi sekarang, ini karena saya menjelaskan pada anak-anak, disiplin memakai masker, harus pakai masker semua. Loh, Pak Paucin kok tidak pakai masker? Iya, saya kalau mau pakai masker, lah ini maskernya, nanti saya bicara susah untuk bisa diterima. Ini maskernya ada, tapi saya tidak pakai karena berbicara dengan anak-anak. Baik anak-anak, berikutnya juga apa yang disyaratkan oleh kedisiplinan protokol kesehatan harus dilakukan, itu disiplin. Berikutnya semangat di masa pandemi. Anak-anak, di masa pandemi jangan tidur banyak-banyak. Boleh tidur, tapi jangan banyak-banyak. Ya, imbangi dengan olahraga. Pak, saya di rumah tidak sekolah, saya ya makan, tidur, makan, tidur, makan. Oh, jangan. Ya harus bisa bagaimana mengimbangi kondisi pandemi seperti ini. Anak-anak juga harus ada olahraga, belajarnya tetap belajar buka HP ini. Di dalam sini banyak pengetahuannya. Tapi kalau anak-anak hanya bermain yang kurang bermanfaat, lah ini anak-anak belum bisa mengimbangi di masa kondisi pandemi seperti ini. Jadi saya sampaikan pada anakku, dalam kondisi pandemi seperti ini, anak harus semangat, tetap belajar. Masa depan harus tetap digelurakan agar anak-anak sekarang untuk menghadapi masa seperti ini 5-7 tahun ke depan, anak-anak sudah lulus SLTA, anak-anak akan menentukan bagaimana hasil dari pengalaman masa pandemi. Berikutnya adalah semangat mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Tadi belajar, ya, jangan hanya tergantung sama Mbak Google, baca-baca buku supaya tidak banyak ketinggalan. Kadang-kadang kalau tidak baca buku, hanya ketergantungan Google, seakan-akan nanti orang lain itu dianggap nggak bisa. Padahal orang lain itu kalau mau belajar, sampean-sampean semua ini mau belajar, insya Allah ilmunya banyak. Tapi sampean jangan sekali-sekali sampean, wah itu gak iso, itu bodoh, itu tidak bisa. Semua makhluk Allah yaitu manusia hidup di dunia ini semuanya sama. Kalau mau berusaha, insya Allah jadi bisa. Ya, jadi kalau hanya makan tidur saja ya tidak bisa. Tapi jangan anak-anak mengecilkan temannya. Temannya nanti belum belajar, dianggap tidak bisa, nggak bisa, bodoh, tidak boleh. Ya, beliau atau anak-anak temannya anak-anak itu belum belajar. Kalau sudah belajar, insya Allah sama. Tinggal kecepatan EQ-nya. Nah ini yang agak berbeda. Kalau kecepatan EQ-nya itu tinggi, cepat menerimanya. Nah ini anak-anak yang mengusulkan. Berikutnya adalah semangat menghubungi guru untuk ilmunya. Anak-anak, kalau ada pandangan bahwa belajar itu cukup buka Google saja, menurut saya tidak, masih butuh guru. Ada pembimbingan dari guru, ada arahan-arahan dari Bapak Ibu guru.
Kalau memang tidak dibutuhkan guru, buat apa ada sekolahan? Langsung aja buka di Google, semua permasalahan terselesaikan. Tapi karena masih butuh dengan guru, maka masih ada sekolahan-sekolahan. Jadi ini adalah semangat. Oh, berarti saya masih harus berbicara dengan Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah semangat menjaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, social distancing. Anak-anak, ini saya melihat di sini, anak-anak kan nggak bicara, tapi mana maskernya? Meskipun di rumah pakai masker. Contoh, orang yang naik bersepeda mau sepeda ontel atau sepeda angin, pada saat bersepeda memang nggak pakai masker. Tapi pada saat berhenti naik sepeda atau berjalan sepeda itu harus pakai masker. Kalau bersepeda pakai masker, maka ganggu pernapasannya. Tetapi kalau setelah bersepeda dilepas, sepeda berlepas, nanti pada saat berhenti pakai masker lagi. Nah ini anak-anak di rumah harus pakai masker. Ya, demi kesehatan anak-anak. Kesehatan itu penting sekali. Jadi kita tetap semangat, cuci tangan. Ya tentu anak-anak kalau cuci tangan ya prosedur kesehatan lah. Pakai sabun apa? Jangan yang ganggu kulit. Kulitnya nanti kalau kena sabun yang tidak sesuai, kulitnya jadi retak-retak, ya jangan. Yang sesuai dengan aturan kesehatan. Ada anak yang sangat saya sayangi. Berikutnya kejujuran. Poin penting dalam hidup. Anak-anakku, hidup ini ya lama. Siapa bilang hidup ini sebentar, seperti mampir minum? Enggak. Hidup ini lama. Ada yang sampai 63 tahun, ada yang sampai 72 tahun, ada yang sampai 100 lebih. Berarti kan lama. Tapi kalau mampir hanya sebentar saja. Nah, artinya hidup ini masih jauh. Hidup seakan-akan anak-anak punya pikiran, saya hidup ini sekian ratus tahun. Berbicara masalah hidup. Tapi kalau berbicara masalah ibadah, bicara masalah ibadah, pada saat anak-anak melaksanakan ibadah, seakan-akan besok itu kita mati. Nah, jadi koridor ini harus dipisahkan. Oh ini di dunia, oh ini ada di ibadah. Oh jadi campur aja. Nah, dicampur aja ya. Apa namanya campur? Jadinya ya enak saja. Campur kan enak. Ya, jadi enak saja, milik enak saja. Enak itu dalam arti enak sakal PDW. Tadi anak-anak jangan. Anak-anak harus bisa memilah. Oh kalau dalam posisi kerja, belajar harus semangat. Tapi kalau pada saat ibadah, oh iya, seakan-akan besok itu meninggal. Nah inilah yang kami itu kan, hidup ini seperti mampir minum atau singgah sebentar. Nah itu pada saat ibadah. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, kejujuran, reputasi yang baik mengenai diri kamu akan terbentuk. Kalau anak berbuat baik, selalu nanti jujur, selalu akan terbentuk dirimu. Jadi orang yang jujur. Memperoleh kepercayaan dari rekan kerja. Kalau anak-anak reputasinya jujur, rekan kerjamu itu bilang, wah Ibu Anjani jujur. Oh Ibu Anjani api. Jujur. Membentuk karakter dalam diri. Membentuk karakter dalam diri itu begini nak. Kalau sampai jujur, apabila nanti saya bangunkan, loh sudah gak gitu. Nah, itu nanti kalau yang tidak jujur diteruskan, jadi tidak jujur terus. Tidak jujur terus, diteruskan lagi, tidak jujur, terus. Tapi kalau jujur, itu nanti seterusnya akan jadi jujur. Itu akan membentuk karakternya. Berikutnya adalah kredibilitas di lingkungan kerja yang meningkat. Nah itu, kalau baik, bukan dari orang teman itu, tapi sudah seakan-akan ada yang menunjukkan, oh memang ini adalah baik orang itu, pantas
anak ini mendapatkan reward. Membentuk pribadi lebih bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Kalau memang dari awal itu benar terus, akan terbentuk pribadi lebih bertanggung jawab. Tapi kalau salah, maka akan terbentuk kesalahan, selalu kesalahan yang akan dipoles. Yang akan dipoles salah, bagaimana jadi salah tapi benar. Ini yang memang tidak kita pelajari. Berikutnya, lebih dihargai oleh orang lain. Salah tidak akan dihargai oleh orang lain, dicemooh ya. Jadi kalau salah, yang akan diberi orang lain, dicemooh sama orang. Tapi kalau itu benar, baik, orang lain tidak usah dipromosikan. Oh, memang orang itu baik, orang itu adalah bagus, layak mendapatkan reward. Berikutnya adalah dapat meningkatkan level kesehatan mental. Anak-anak, kalau itu perbuatannya jadi jujur, tidak ada beban dalam hati. Karena kejujuran berjalan seperti air mengalir. Tapi kalau itu tidak jujur, itu ada tercatat di hati. Waduh, saya tadi berbuat gak jujur. Besok, nggak jujur lagi. Besok, nah itu. Jadi beban yang menumpuk karena ketidakjujuran. Tapi kalau itu jujur, habis mengerjakan sesuatu, hilang, lenyap. Besok bagaimana berbuat baik lagi? Besok bagaimana berbuat lagi? Dalam bahasa yang disampaikan oleh guru agama, fastabiqul khair, berlomba-lomba mencari kebaikan. Itu terbentuk dari anak-anak angkat sana. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, berikutnya adalah keajaiban ibadah. Anak-anak, keajaiban ibadah itu membantu kamu lebih bisa berpikir jernih. Artinya, kalau sampean ada masalah, jangan masalahnya itu ditumpukan kepada teman sampean. Meskipun teman itu teman plek, sampean bilang sama teman sampean, ojo kondo-kondo ya, iki khusus kontok sing tak kandhani. Lalu teman sampean terima, sampean beri amanat seperti itu. Teman sampean juga pesen, aku mau dikandani ambek A, aku gak oleh kondo-kondo, kontak kandani ojo kondo-kondo wong liya lho ya. Dan begitu. Akhirnya kondo teman lagi. Padahal teman plek. Ini yang menjadikan bahwa lebih bisa tidak berpikir jernih. Karena ternyata sudah pesan pada temannya, ojo kondo-kondo, temannya pindah lagi ke temannya yang lain, ojo kondo-kondo, ke temannya lain juga, ojo kondo-kondo. Sudah sekian kali yang tidak kondo-kondo, jadinya sama saja menyebarkan. Nah ini, nah kalau berpikir yang jernih, kalau ada masalah, pikir yang baik. Bila perlu kalau anak-anak malam, apakah Anda bersolat malam atau enggak, malam Anda renungkan sendiri. Perbuatan itu benar apa salah? Perbuatan ini langkahnya apa? Yang terpenting, kalau mau berbuat, mesti nanti ada akibat. Nah ini anak-anak perubahan dari SMP ke SLTA, berpikirnya harus begitu. Kalau nanti ada akibat yang jelek, dan ini harus dianalisa. Sampai belum sampai ke analisa, ya wis berpikir bagaimana baiknya dulu. Nah, ini anak-anakku, jadi harus berpikir baik. Syukur-syukur anak-anak, khususnya yang perempuan dan laki-laki juga boleh. Kalau ada masalah, sampaikan ke ibu sampean. Bu, nah sampaikanlah sambil tiduran di kakinya ibu, sampaikan itu lebih baik daripada sampean sampaikan ke teman sampean. Kalau ke bapak, Pak, ke bapak juga baik, tapi kadang-kadang bapak menyampaikan lapo wae sih wis kono lho. Itu bapak. Kenapa kok bapak begitu? Kadang-kadang bapak ini capek. Kecapean kerja di
lapangan, pikirannya sangat ditekan, kepanasan, maka pikirannya jadi panas. Belum bisa menerima apa yang jadi masalah pada anaknya. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa. Jadi ibu-ibu luar biasa. Maka ada suatu cerita dari guru agama, siapa yang paling dihargai di dunia ini? Ibu. Siapa lagi? Ibu lagi. Siapa lagi? Ibu lagi. Nah, ini baru siapa? Bapak. Bisa nyebut ibu sampai 3 kali, bapaknya sekali. Nah, itulah. Jadi kalau ada problema, sampaikan kepada ibu, sehingga ibu itulah yang bisa nanti mencari jalan keluar. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, berikutnya adalah membantu mengerti apa tujuan hidup kamu. Tadi lebih merasa lebih tenang dan damai. Kalau Anda bisa melakukan hal seperti itu, membantu kita dalam mengontrol emosi. Kalau pikiran tenang, insya Allah pikiran bisa kontrol. Tapi kalau emosional, kontrolnya tidak bisa. Saya yakin tidak bisa. Bisa, tapi ya dengan emosi dan marah-marah. Membuat kamu dapat meraih kesuksesan. Kalau anak-anak pikirannya tenang, belajarnya bagus, anak-anak ke depan cita-citanya baik, insya Allah anak-anak akan meraih sukses. Anak-anakku yang dapat saya sayangi, itulah dalam MPLS pada pagi hari ini tujuan kita belajar yang secara tertulis dan belajar secara tidak tertulis. Nah, untuk itu karena waktu yang dibatasi oleh panitia, saya inginnya sampai 5 jam. Saya kalau bicara itu mesti lebih dari sekian jam. Tapi karena dibatasi oleh panitia menyampaikan, Pak, ojo suwe-suwe. Nah, ini saya harus manut. Untuk itu saya simpulkan pada pertemuan ini, kesimpulannya adalah 1, hakikat hidup. 2, mengenal diri sendiri dan lingkungan. 3, pengendalian diri untuk sehat. 4, selalu positif. 4, kedisiplinan di masa pandemi. 5, kejujuran. Poin penting dalam hidup. Hidup tidak bisa diputar lagi. Jadi yang sudah berjalan ya sudah, kita tinggal. Jadi kita harus jujur. 6, ibadah. Ilmunya banyak, ibadahnya kurang, tidak imbang. Berarti harus ibadah juga penting. Nanti ada yang menjelaskan lebih jauh, guru agamanya. Kalau saya tidak menjelaskan begitu nanti terlalu lama. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan dalam hal tujuan belajar. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama, dan bermanfaat bagi anak-anak didik saya yang saya cintai. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata maupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK dan Mahasiswa 1, Bapak Kepala Sekolah SMK dan Mahasiswa 2, dan Ibu Kepala Sekolah SMA Plus dan Mahasiswa, serta anak-anakku peserta MTLS tahun 2020-2011 yang saya cintai. Di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan tertib yang kemarin yang sudah dibacakan oleh Pak Rus. Sekarang dipersiapkan untuk kertasnya sudah
Selanjutnya kita masuk di larangan peserta didik. Sudah siap semuanya? Yang pertama, berkelahi dengan temannya, orang lain, dan atau dengan siapa saja. Jadi kita dilarang untuk berkelahi di dalam lingkungan sekolahan. Yang selanjutnya, berada di dalam kelas waktu istirahat sebelum masuk dan waktu pulang. Jadi diharapkan ketika kalian istirahat semuanya itu berada di luar kelas, tidak di dalam kelas. Karena ada larangan di dalam kelas tidak boleh membawa makanan apapun. Selanjutnya, membawa makanan minuman di dalam kelas lah. Ini ada kaitannya dengan poin yang nomor 2 atau nomor 40 itu. Selanjutnya, berada atau bermain-main di tempat parkir kendaraan dan atau di luar pintu pagar sekolah. Itu. Jadi kita ada larangan untuk tidak bermain di area parkir sekolah karena nanti kalau ada kehilangannya, ada kerusakannya pasti akan disuruh menggantinya. Selanjutnya, membawa rokok dan atau merokok di mana saja. Bagi siswa semuanya atau laki-laki atau perempuan dilarang membawa rokok atau merokok di dalam lingkungan sekolahan. Membawa minuman keras, barang-barang atau barang-barang narkoba atau sejenisnya dan atau mengkonsumsinya di mana saja. Jadi ini juga menjadi larangan. Kalau ke sekolah tidak usah membawa rokok, tidak usah membawa minuman keras atau narkoba atau sampai mengkonsumsinya di lingkungan sekolah. Selanjutnya, membawa peralatan judi dan atau berjudi di mana saja. Contohnya membawa apa yang namanya? Domino kayak gitu ya, domino, terus remi seperti itu dilarang sekali ya. Kalau hanya dibuat mainnya nanti setelah pulang sekolah atau di luar sekolah. Selanjutnya, membawa senjata tajam, senjata api dan segala macam senjata di mana saja. Dilarang membawa pisau seperti itu. Dilarang membawa barang-barang yang sekiranya itu membahayakan satu sama lain. Membawa, melihat, mendengarkan barang-barang atau gambar yang bersifat porno atau asusila di mana saja. Jadi contohnya di HP-nya, utama di HP. Di HP saya rasa tidak perlu diisi dengan gambar-gambar atau video-video aneh-aneh. Karena nanti merugikan saya sendiri. Karena apa? HP-nya nanti pasti diminta atau dirampas. Dikembalikannya nanti setelah lulus, sekalian setelah lulus di kelas 3 gitu. Selanjutnya, mengaktifkan HP dan sejenisnya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ketika pelajaran diharapkan nanti itu HP-nya dikumpulkan di depan, diserahkan sama guru mata pelajarannya. Ketika istirahat atau ketika mau pulang, nanti akan dikembalikan lagi sama guru yang ada di dalam kelas itu. Menjadi anggota perkumpulan atau organisasi anak-anak nakal. Nah, ini biasanya itu banyak sekali di dalam kelas itu yang namanya blok-blokan atau bolo-boloan biasanya itu. Terutama biasanya anak perempuan-perempuan itu. Saya rasa tidak perlu, semuanya itu berteman. Semuanya itu kita tujuannya adalah belajar. Terus selanjutnya, mengikuti, mempelopori demonstrasi massa yang menuntut sesuatu kepada kepala sekolah atau badan penyelenggara pendidikan. Jadi sampean jika ingin menyampaikan sesuatu atau punya pendapat, setidaknya sampean beranikan diri untuk bilang sama gurunya atau bilang sama siapa yang sampean percaya untuk menyampaikan kepada bapak kepala sekolah atau wali kelas atau guru-guru yang lainnya. Selanjutnya yang di poin 51, mengambil uang barang milik temannya, orang lain tanpa izin atau mencuri di mana saja. Kebetulan di sekolah kita, di seluruh ruangan ataupun di seluruh sisi pasti ada CCTV-nya. Jadi untuk meminimalisir yang namanya barang hilang itu sangat kecil sekali. Karena apa? Pulpen yang hilang aja bisa ketemu, apalagi uang itu. Makanya berhati-hati juga kalau nyimpen uang, kalau bawa uang, bawa secukupnya saja di
kalau ke sekolah. Minta sesuatu dengan paksa kepada temannya, orang atau orang lain mengompas atau memperkosa di mana saja. Biasanya itu malak, kalau di sekolah itu malak, nggak dikasih tapi malak, maksa. Nah, itu dilarang di sekolah. Kalau minta secara baik, kalau nggak dikasih ya sudah nggak usah. Minta sesuatu berambut gondrong atau memakai wig gondrong, bertindik dan beranting-anting bagi peserta didik laki-laki. Kemarin di pertemuan awal sudah dijelaskan sama Pak Rus bahwasannya laki-laki itu rambutnya itu panjang rambutnya bagi putra maksimal 10 cm tiap sisinya, jadi nggak kelihatan gondrong, juga nggak kelihatan biar rapi, kelihatannya itu biar rapi gitu. Bertato, berkuku panjang, mencat rambut, menghias kuku atau sejenisnya bagi peserta didik laki-laki dan perempuan. Jadi bertato itu jangan sampai lah kita semuanya itu ada tatonya, karena sampean itu masih siswa, masih sekolah. Berkuku panjang ini biasanya cowok-cowok juga itu. Kukunya itu kalau bisa dipotongin ya, dipotongin. Terus mencat rambut, kalau siswa seharusnya rambutnya itu tetap hitam, tipis, rapi. Terus yang perempuan itu biasanya nggak usah pakai kutek kalau sekolah, meskipun halangan, tetapi dilarang untuk tidak memakai kutek. Memakai perhiasan dan bersolek. Nah, ini untuk khusus untuk perempuan biasanya. Ke sekolah tidak usah memakai lipstik, tidak usah memakai bedak, tidak usah memakai eyeliner atau solek jenisnya. Karena apa? Karena usianya sampean masih usia sekolah, usia remaja. Jadi dilarang untuk membawa lipstik, bedak dan sebagainya. Kalau sampean bawa, nanti kalau sampai ketahuan sama gurunya, pasti akan dirampas dan tidak akan dikembalikan. Itu yang harus jadi catatannya sampean. Membuat berita hoax atau umpat-umpatan di medsos maupun elektronik, biasanya nyek-nyekan atau olok-olokan lewat sosmed, itu biasanya terjadi. Kalau bisa, kalau sampean merasa sampean itu dirinya merasa diancam, sampean langsung lapor sama gurunya, biar nanti gurunya yang akan menyelesaikan ketika sampean ada di lingkungan sekolah. Dia tidak berkelanjutan sampai ke luar sekolah. Terus membuat kegaduhan dalam bentuk apapun, biasanya ini ramai di dalam kelas ketika pelajaran. Ini saya harapkan itu sangat ketika pelajaran kalian fokus sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK dan Mahasiswa 1, 2 dan SMA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gali Fajar Wibrianto dari pengurus OSIS. Ingin memberitahu motivasi masuk ke Mawak. Pengumpulan TikTok terakhir jam 8 malam. Kemarin ada beberapa peserta yang sudah mengumpulin TikTok ya. Itu bagus-bagus banget. Buat kalian yang belum mengumpulin TikTok, segera dikumpulin. Terakhir jam 8 malam. Untuk kesan dari kakak-kakak OSIS, terima kasih sudah berpartisipasi ikut kegiatan MPLS dengan baik, walaupun secara online atau daring. Dan juga pesan dari kakak-kakak OSIS, tetap semangat belajar di tengah masa pandemi COVID-19 dan tetap jaga kesehatan ya, adik-adik.
Semoga kedepannya bisa membanggakan sekolah dengan prestasi-prestasi yang dimiliki, dan semoga Mawar bisa menjadi wadah untuk mengasah kemampuan yang kalian miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian saya nih. Jadi selamat pagi juga untuk semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Karena Pak Danu hanya menyampaikan semangat sedikit saja. Kalian di sini kita berada daring. Kalau daring seperti ini, harapannya dari pihak sekolah, Pak Danu sudah sering daring dengan anak-anak yang sebelumnya. Ada kendala, yaitu kalau anak-anak meninggalkan tempat, jadi meninggalkan ini tolong tetap biarkan videonya menyala. Jadi video seperti menyala ini penting sekali, karena video yang menyala ini menandakan bahwasanya Anda sedang bertatap muka, sedang berhubungan dengan kami. Terus terang Pak Danu pernah itu memberikan daring, tiba-tiba ditinggal, saya panggil terus anak-anaknya tidak segera menyaut. Kenapa? Dibiarkan menyala, tetapi anaknya tidak ada di situ. Mungkin dia minta tolong sama ayah ibunya atau minta tolong dengan saudara-saudaranya, nanti jam sekian waktunya daring, tetapi tidak mungkin. Jadi semoga penelitiannya juga jeli, melihat anak-anak siapa saja yang kiranya tidak mengadakan tatap muka. Itu ya anak ya, karena ini penting. Sekali lagi mereka sudah menceritakan bahwasanya kalau alfa 4 kali, maka nilai rapot sebagus apapun tidak diizinkan untuk naik kelas. Itu peraturan SMK se-Indonesia, bukan Mawar, semuanya peraturannya seperti itu. SMA juga seperti itu, dan itu kita hitung sekitar ada 4 hari. Oleh karena itu jangan pernah ada kalian enggak jadi sakit pun juga. Nah, Anda bisa lihat yang namanya Mas Iam Erhan Rezandi. Coba bisa ditampilkan. Mas Ilham Rea Irsandi. Nah, apa yang terjadi? Mas Ilham tadi dilaksanakan dengan tidur. Kalau dengan tidur, nah tadi itu langsung sekarang sudah berdiri. Terima kasih Mas Ilham. Jadi kamu di sini diajari tentang attitude. Attitude itu apa? Kalau menghadapi seseorang, kalian di sini dilatih menjadi profesional. Orang profesional saat rapat ya profesional. Bajunya memakai baju seragam. Gitu ya anak ya. Jadi saya lihat sudah tidur. Boleh kalian bersantai, boleh, tetapi tidak boleh dengan tidur. Kalau kalian sudah menghadap Bapak pimpinan, kira-kira seperti itu. Mas Andika Maulana. Nah, saya berharap ada wajahnya, jangan disyutingkan di atas di langit-langit gitu ya. Jadi sudah saya amati semuanya, kelihatan bahwasanya sudah konsentrasi. Ariza. Ini enggak kelihatan. Tidak ya, tapi sudah. Nah, Aniska sudah tampil. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi bentuk bahwasanya kita menjadi orang profesional, kita tahan anak-anak. Tidak boleh kalian menghadap pimpinan terus kemudian matanya ke atas anak kali. Nah, itu nanti menyebabkan pimpinan salah berasumsi dengan kalian, dipikir kalian tidak menghadap, karena kalian nanti menjadi calon-calon profesional muda untuk di perusahaan. Kita melatih Anda untuk menjadi orang yang mampu profesional di bidang Anda. Nah, orang profesional itu juga attitude, menghadap kepada pimpinan. Itu ya anak ya. Begitu anak. Jadi terima kasih kalian sudah. Mbak Putri Rahayu. Itu saya nggak melihat Putri Rahayu, Mas. Nah, sudah kelihatan. Sudah, oh, maaf, ternyata sudah ada kami aja yang delay ya. Kami ada yang delay, ternyata kita nggak melihat. Mampu mengklik, Alexa Putra juga sudah. Begitu anak-anak ya. Jadi kami mungkin suzon tadi kalian terlihat ada di kamera. Jadi kamera harus on. Tapi kalau sound bisa di off kan, supaya tujuannya Zoom ini dia sangat peka. Jadi kalau Anda mau bertanya, diklik begitu langsung Anda langsung bersuara, langsung dia mengambil kamera. Jadi Pak Danu langsung melihat Anda langsung sedang berbicara dengan Pak Danu. Jadi kalau mau bertanya nggak usah angkat tangan, di sini nggak kelihatan angkat tangannya. Jadi langsung soundnya dihidupkan. Pak, saya namanya Barotom, misalnya itu kan dia, adiknya Bandronjal misalnya gitu ya. Mau bertanya, nah nanti langsung mengarah secara otomatis ke video Anda. Gitu anak-anak ya. Kita di sini sudah berkeluarga, artinya keluarga besar kita semuanya menjadi keluarga besar Pak Danu. Kita harus sama-sama saling mendukung keberadaan karena ya waktunya pendek. Sekali lagi biasanya seumuran kalian itu sudah mulai waktunya untuk pacaran dan sebagainya. Usahakan jangan dulu anak ya. Mulai sekarang sudah harus menjadi orang profesional. Hanya 3 tahun.
puasa 3 tahun ini kalian menjadi orang-orang serius dalam bidangnya, terutama yang kalau multimedia ya serius. Jangan menunggu dari informasi dari Pak Lukman saja, cari di YouTube itu banyak, mulai dari tata cara untuk pengambilan gambar, jadi semua sumber ilmunya dicari. Itu ya. Nah itu sih Pak Mas, ini kan Mas. Becak primer, wah itu udah cerita. Nama kalian nak, jangan ditulis becak primer. Ini padahal otomatis kamu diterjangkan, kamu nggak masuk. Yang rugi kamu sendiri. Paham ya? Itu becak primer itu loh, itu yang kelihatan semua kamu juga bisa melihat. Padahal otomatis apresiasimu bagaimana? Apa? Nggak masuk. Oke ya? Jadi namanya sendiri anak-anak ya. Karena bapak ibu guru nggak kenal namanya becak primer gitu ya. Nanti namanya saya lagi kamu jangan dipresensi dia dipegang kamu nggak ada gitu ya anak ya. Jadi di akunnya diganti anak ya. Akunnya diganti namanya masih ada 1 hari, jangan sampai kalian nggak lulus loh ya. Kalau nggak lulus ya rugi kamu. Artinya kamu dapat sertifikat lagi dan besok kamu harus ngulang lagi, rugi kamu. Wah seperti itu kayaknya dianggap tidak lulus. Jadi nanti kita umumkan siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Yang nggak lulus berarti ngulang tahun depan. Karena kita hanya menyelenggarakan yang terakhir 1 tahun sekali. Nah ini saya suka, ini siapa ini? Mbak Nuril Hidayati. Itu ada 2 orang yaitu dengan temannya. Nggak masalah. Oke. Nggak masalah, yang penting ya itu tadi yang penting. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi kelihatan kita komunikasi, padahal bisa lihat semuanya. Jadi kalian itu Mas Alim ini isi-isi rambut dulu. Jangan dulu Mas Alim. Narendra Pratama Saputra. Iya, lo udah disotek benar. Oh jangan lu sirai tidak wasit ini nanti gitu ya. Jadi semua tingkah laku kalian kita baca. Jadi jangan menyangka bahwasanya paling gembira karo. Roh kabeh nah teknologi seperti ini. Makanya kita bagi 2 layar seperti ini ya. Ada layar di sebelah sini, ada layar di sebelah sini. Seperti yang di SMA ini Mas Kamal atau Mas Amal Atobik ya. Oh demikian sudah siap Mas Kamal dengan seragamnya, meskipun dasinya ada mecek jadi 2. Kelihatan semuanya dari informasinya anak-anak ya. Jadi begitulah kalian harus juga tadi itu ya serius menghadapi ini. Kemudian kalau meninggalkan boleh mungkin kalau sedang ke toilet sebentar, segera menghadap lagi. Mas Iwan Santosa, saya nggak kelihatan Anda coba. Udah, Mas Faisal, bagus sekali ya. Sehat syukur Mas Faisal. Sip, suka itu ya. Oh ya, untuk yang istri Mas Faisal dan sebagainya mungkin seragamnya nanti kita buat sendiri ya, nanti mungkin agak lama dan sebagainya. Yang bersabar karena kita biasanya sudah ada ukuran SML, SL. Nanti yang double SSSLLL itu yang nanti mungkin kita ada khusus untuk Anda. Saya rasa itu anak-anak ya. Jadi hari ini kita semua sudah menjadi sahabat, menjadi saudara. Kita semua Pak Danu di sini mewakili ayah kalian yang berada di sekolah. Kita semuanya fair, nggak ada kita saling menyalahkan. Semuanya tujuannya saling membantu. Kita nah ya. Selamat datang lagi di SMK Mawa. Ada Mbak Ella nih. Kok sedih Mbak Ella? Kenapa? Oke, saya rasa itu anak ya. Jadi sekali lagi sikap itu memiliki attitude kalian, nanti disapa, bertanya dan sebagainya kita belajar. Ini kan belajar di perusahaan nggak seperti ini nanti menghadap bapak ibu pimpinan ya. Nih, tadi katanya ada yang belum kalau ini boleh nih Mbak Saisa Maul ya, Salsa Maul. Halo Mbak Salsa. Selesai ini ya, nggak apa-apa minum makan nggak masalah ya, nggak apa-apa. Inilah kita bedanya dengan berada di kelas sungguhan. Kalau kalian berada di tempat kalian boleh. Yang penting ya nyantai, perhatikan, boleh ya. Seperti itu. Mas Arya sedang ngobrol dengan saudaranya itu, Mas Arya Dwi. Nah, kamu perhatikan, Mas Arya Dwi Mahendra. Loh, dia masih ngobrol dengan saudaranya itu, nggak pernah perhatikan. Mas Arya, halo Mas Arya Dwi.
Lambaikan tangan. Mas Arya, oke, paham, oke, terima kasih. Jadi semuanya Pak Guru kan kamu perhatikan, gitu ya. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi sekali lagi, biar mau OSIS mau ngambil silakan. Iya, kita sudah bertemu dengan adik-adik kalian semua di sini. Jadi adik-adik ini harus kita bina, jangan ada yang dibully. Ingat anak-anak, begitu ada bullying dan sebagainya, jangan ragu lapor ke kepala sekolah masing-masing. Jadi kepala sekolah SMA Plus itu namanya Bu Elia Asyani Ainul Fahri, Magister Pendidikan Agama Islam. Besok ngapal kamu jadi kepala sekolah? Bisa ngapal jadi itu, siapa namanya SMA? Bu Elia Asyani Ainul Fahri, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Oh, DLA kan? Begitu anak ya, sekali lagi pagi kalian semoga menjadi yang indah. Mas Bayu Azriki, oh enggak, kelihatan Pak? Bayu Azriki. Coba saya mau cek sama Bayu. Nah masuk saudara, oke. Jadi sekali lagi jangan di off kan video apa nih? Videonya anak ya, karena Bapak Ibu guru sudah menilai. Selesai itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bergabung sekali lagi. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses seperti kakak-kakak kalian yang terdahulu, bisa dimudahkan dalam mencari kehidupan yang mendatang, menjadi orang-orang kaya, orang-orang sukses, punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah nantinya seperti itu. Selamat belajar di tempat kami. Sementara ini kita secara daring, gini ya anak-anak ya, tapi nggak melepaskan dari ilmu yang akan kita peroleh. Terima kasih dari Pak Dalu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.